salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Welcome back to my channel teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto di channel Hersus Vlog. Tapi pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, saya akan sedikit membuka dengan mukadimah mungkin ya. Kenapa? Karena mungkin saya datang ke sini itu nanti saya akan sedikit bercerita kepada teman-teman. Karena tempat ini begitu jauh dari tempat saya dengan satu maksud dan tujuan. Kenapa? Karena sekarang ini di berbagai macam media sedang sangat ramai tentang perdukunan. Jadi pada kesempatan kali ini saya membawa misi dalam rangka wisata apa? Wisata apa namanya? Pak Kuncar? Dapur alam. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala fi umrin jawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, karena dulu itu saya sebetulnya juara ke-10 nih. Lomba MTQ yang tidak pernah menang-menang ya. Bukan MTQ apa ya? Lomba ini apa ya? Pidato. Lomba tausiah. Tapi pada kesempatan kali ini bukan maksud itu teman-teman semuanya. Saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semuanya karena memang dunia perdukunan sedang ramai. Jadi saya bukan bercerita tentang dukun nih. Jadi ada suatu tempat di mana tempat di sini ada 7 pancuran. Jadi kalau 7 pancuran itu kalau orang bahasa Indonesianya apa berarti ya? Ada 7 mata air lah kira-kira seperti itu. Dan konon katanya 7 mata air ini kalau seandainya kita mandi di sana, apalagi yang pertama saya mendengarkan katanya kalau mandi di sini itu yang pertama tidak akan gerah teman-teman semuanya, karena airnya memang sangat jernih sekali. Yang kedua, kalau mandi di sini itu tidak akan bau, apalagi kalau mandinya pakai sabun. Kira-kira seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang aneh, mungkin nanti teman-teman juga akan saya tunjukin kepada teman-teman. Tetapi sebelumnya saya akan mengajak dulu berbincang dengan, kebetulan di tempat saya sudah ada Pak Kuncen nih. Kebetulan yang istilahnya kalau misalkan saya ada niatan untuk menyampaikan sesuatu, bisa dikatakan sebagai perantaranya itu, yaitu ya ini yang memang kelihatan sih masih muda, tetapi kita sedikit berbincang. Pak, izinkan ini sebelumnya, ini terkait wisata alam ya, yang katanya memang di sini memiliki apa ya, sejarah atau seperti apa, mungkin sedikit bisa diceritakan oleh panjenengan seperti apa? Ini Pak Heri. Gimana? Saya harus mundur dulu kalau ngomong sama Kuncen, saya harus mundur dulu nih. Jadi kan ini tuh tempat ini peninggalan. Ya, peninggalan apa siapa nih? Peninggalan zaman purba sebenarnya. Zaman batu sebenarnya. Zaman batu ya. Karena kan sini lihat kan batu. Nah, cuman di sininya ada pergerakan Belanda dulu kan. Nah, Indonesia kan sempat dijajah sama Belanda. Iya. Nah, 350 tahun. 30 tahun. Ini pelajaran sejarah ini. Sejarah ini. Ya, adalah di sekolah juga lah, anak-anak tahu lah. Cuman kalah dengan 3,5 tahun sama Jepang. Oh. Nah, gitu. Nah dulu, Iya. waktu Jepang sebelum ini, jadi ada yang namanya tentara Belanda. Ya. Lupa saya namanya. Ya. Gitu, karena dulu waktu dia bikin ini saya masih kecil ya. Oh iya. Nah, kebetulan tempo hari karena orang Belanda itu mungkin di sananya turunan dukun juga. Ya, karena lagi ramai perdukunan teman-teman. Jadi orang Belanda juga ada dukun ya? Ada dukun, Oh. cuma namanya bukan dukun di sana. Ya. Namanya nggak tahu lah apa Ya. di Belanda. Bisa bikin ini yang orang Belanda juga. Oh begitu ya. Mungkin digali-gali, ternyata ada airnya, hidup timbul air. Awalnya nggak ada air. Iya. Gitu. Berhubung orang Belanda itu pinter, Iya. karena turunan dukun itu, Ya.
keluarlah air. Keluarlah air. Nah, cuman saya ingin yang menariknya begini nih, mungkin teman-teman juga ingin tahu nih ya. Sekarang dunia perdukunan sedang ramai di berbagai macam media sosial nih ya. Yang ingin saya tanyakan di sini saya melihat ada 7 pancuran, ada 7 mata air ya. Katanya ada yang banyak yang datang ke sini juga yang istilahnya ikut makan atau apa karena memang pemandangan juga ada sangat enak. Tapi saya ada cerita, makanya saya datang ke sini. Kalau mandi di sini katanya yang punya hutang juga akan lunas. Gimana nih ceritanya? Nah, ini kan kebetulan ada pancuran 7. Nah, kan hari juga ada 7 ya. Ya. Dari Senin sampai hari Minggu tuh. Iya, 7. benar-benar. Nah, begitu mandi di yang pertama tuh, misalkan Senin, Ya. modalnya Senin, mandi di sana. Ya. Misalkan utangnya cuma punya 10 juta, Ya. nggak usah 7, Ya. cukup mandi di situ aja. Kalau punya utangnya berapa? Kalau punya utangnya 10 juta, Cuman satu kali mandi. Sekarang kalau misalkan tadi kan 10 juta. Kalau misalkan punya utangnya 100 juta. Kalau 100 juta berarti mandinya mungkin paling sampai 3 lah. Oh, Itu, 3. tapi dilihat dulu wadahnya apa. Oh, Hari lahir. wadahnya. hari lahirnya ya. Gitu. Kalau misalkan punya utangnya 1 miliar lebih. Tempo hari ada kisah, Ya. ada orang Bekasi datang ke sini, utangnya 3 miliar. 3 miliar. Nah, kata saya, ada apa nih datang ke sini? Saya tuh punya utang. Nah, Nah, terus mau gimana? Ya kalau bisa mah ingin cepat ada pemberesan lah, gitu. Tanpa dia harus capek untuk bayar. Gitu. oh, Kan iya, saya jadi bingung. Tapi aku udah tadi yang lunas utang atau kudu dibayar kan gitu. Ya, karena Bukan- sunat mayit wajib hutang. hutang udah dibayar. Nah, jadi gimana nih ceritanya? Apakah bisa mandi di sini langsung lunas atau dapat rezeki terbayar begitu? Nah, mungkin kan kekuasaannya Sang Holik Ya. bisa, terus dia juga yakin. Ya. Mungkin karena syariatnya mandinya 7. Ya. Karena kan utangnya 3 miliar. Ya. Mandi 7 kali. 7 kali mandi, Ya, 7 hari lunas. di sini lunas utangnya. Oh, begitu ya. Setelah pulang ke sana. Setelah pulang dari sana, Iya. ceritanya pulang ke sana itu lunasnya ada hutangnya ada yang bayarin atau bagaimana ceritanya? Mungkin dengar sedikit kabar nih. Belum tahu kabarnya, cuman pas telepon. Nanti saja nanti jangan dulu dijawab. Siap. Karena biar teman-teman nanti juga ya istilahnya mah mungkin ya ada yang misalkan punya persoalan, punya apa. Kalau secara syari, kalau di kita kan saya sedikit membaca ada syariat dan hakikat ya. Kalau mungkin anak-anak zaman sekarang berbicaranya hutang yang dibayar dengan duit. Itu kan secara ilmiahnya tuh ya. Tetapi kalau misalkan secara hakikat, istilahnya kita bertawakal kepada Allah, petolong Allah pun payakun terjadi maka jadilah gitu ya. Nah, itu. Jadi kita memang hidup ini harus bersama. Ya. Tapi kan hakikat Allah kita tidak tahu. Ya, Nah, seperti tadi yang 3 miliar setelah mandi 7 hari, ya, 7 kali ya, lunas. lunas ya. Lunas setelah pulang ke sana. Begitu ya. Ya. Nah berarti kalau saya punya utangnya cuman istilahnya 300 juta mah mandinya di Paling cuma 3 atau 4 aja. 3 aja 4 ya? Iya, 3 4 lunas. Berarti kalau misalkan sekarang yang punya utangnya cuman 10 juta, mandinya 7 bisa punya modal juga ya? Bisa nggak hutang punah modal juga jadi punya tuh gimana tuh? Ya kan yang datang ke sini intinya mau pingin lunas utang. Ya. Tidak ada yang ngomongin ingin punya modal. Oh. Nah, itu yang salahnya. Iya iya iya. Tapi kalau misalkan Pak, saya pingin beres utang, Ya. tapi pingin punya usaha, Ya. pingin punya rumah lagi. Ya. Nah, harusnya seperti itu. Berarti Jadi salah ngomong. bagaimana sesuatu itu bagaimana niat. Niat. Jadi bismillahirrohmanirrohim innamal amalu biniat. Nah, Terus ditambah dengan tadi hakul yakin. aku lihat. Berarti kita bukan percaya sama airnya ya. Bukan, Tetap salah. percaya kepada Tuhan yang Maha Iya, Kuasa. iya. Kan seperti itu kira-kira ya. Betul. Kita juga cuma hanya ngantar mandi aja. Iya iya. Tapi bagaimana nih? Kan sekarang udah dapat berbicara seperti ini. Kalau seandainya nanti video ini saya izin upload nih ya. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan ada karena sekarang sedang ramai perdukunan tentang berbicara tentang statement seperti ini, berarti ada argumentasi untuk jawabannya ya. Kalau seandainya tiba-tiba viral nih, kenapa ini ada bicara seperti ini? Yakin ini ya? Yakin. Oh. Yakin. Dan kita kalau masalah dukun itu kan ramai di Media media sosial. sosial. Ya. Itu mah biarin aja orang. Ya. Kita mah jangan ikut-ikutan. Ya. Kira kita juga bukan dukun, Ya, kan benar. gitu. Biarin aja si pesulap merah. Iya. Nah, sekarang kan dukun-dukun, wah, ketar-ketir.
Iya, betul betul. Ah, Nah, gitu. kalau menurut saya mah justru ini sangat menarik nih, Hmm. sangat menarik dengan adanya ramainya sekarang diperbincangkan pesulap merah itu, ya istilahnya dunia perdukunan justru bukan tenggelam menurut saya. Hmm. Justru dengan adanya pesulap merah ini, istilahnya pesulap merah ini bikin orang pinter gitu loh. Bikin orang pinter dalam arti bisa membedakan antara syariat dan hakikat gitu loh. Ah, Membedakan antara lahiriah dan batiniah gitu loh. Kalau menurut saya sih gitu. Tapi Benar. kalau menurut Bapak sendiri seperti apa ya? benar juga. Itu kan pesulap merah sebenarnya tidak ada apa namanya maksud dan tujuan yang jelek. Iya. Bukan membongkar si dukunnya. Ya, Gitu. Tapi mungkin sistemnya lah. sistemnya lah. Gitu kan karena kan wah si dukun begini kan gitulah Ah. banyak gitu. Nah, si pesulap merah datang muncul memperbaiki gitu. Tapi ya bagus juga. Bagus. Dan pribadi saya juga mengapresiasi. Ingin saya juga ketemu sama pesulap merah. Ya, tapi Ya. saya ingin mengapresiasi, ingin ya istilahnya secara pribadi mengucapkan terima kasih lah. Ya kan, tapi benar. khusus untuk pribadi nih Mani, atas nama pribadi tidak membawa yang lain lah ya. Tetapi persoalannya mau tidak ketemunya begitu. Ya, kalau kemungkinan mah kan bisa terjadi aja. Betul ya. Nah, bisa jadi. Yang penting mah tadi kita ada niatan untuk bertemu dan ada keyakinan insya Allah kalau Tuhan menghendaki berarti Ketemu. pasti ketemu. Seperti tadi Iya. yang punya utang. Iya. Dia kan maksudnya memang satu Iya. ingin lunas, Iya. bukan karena mandinya, Iya. gitu. Tapi karena niat ingin membayar utangnya. Nah teman-teman itulah bincang kita karena memang kalau dibedah benar terlalu lama durasinya Terlalu lama. ya. Nanti saya juga season berikutnya akan mengajak kepada teman-teman untuk melihat untuk pancuran di sini. Katanya saya tadi disampaikan kalau punya utang yang 10 juta cuma di satu pancuran aja bisa katanya. Dan di sini ada 7. Nanti saya akan coba dan mudah-mudahan mandi 7 ini dalam beberapa hari itu kira-kira kalau misalkan saya pengen mandi 7-nya aja Pak, saya pengen punya modal juga nih. Ya 7 hari lah. 7 hari lah ya. Nah, Merokok saya, dong, Pak. Merokok iya. dong. Saya akan coba untuk mandi juga. Nah, seperti apa nanti setelah saya mandi? Mungkin teman-teman itu bisa dirasakan berapa bulan itu? Kalau misalkan yang tidak punya utang terus mandi di sini, nah gimana nih? Biasanya 1 minggu, pas jalan kedua minggunya sudah ada perubahan. Nggak ada perubahan. Ah. Berarti kalau yang banyak duit mandi di sini lebih banyak lagi ya? Yang penting niatnya. Ya bisa jadi begitu, bisa Ah. jadi setelah mandi malah duitnya hilang. Ada juga yang gitu. Ya, karena pas buka celana jatuh. Gitu. Nah teman-teman itu saja mungkin intinya yang diambil dari pembicaraan kali ini tentang ramainya juga dunia perdukunan ya, bahwa segala sesuatu itu ada syariat, ada hakikat. Berbicara tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Kuncen di sini, yaitu yang penting innamal amalu binniyat dan aku yakin. Aku yakin. Jadi mungkin dalam di sini juga tidak hanya saja meminta, tidak hanya berdoa, tapi melakukan usaha dan upaya gitu ya. Betul. Nah, Jadi kepada para penonton, Ya. nah, ini kan kita harus kasih sedikit jangan. ya coba ada yang disampaikan gimana barangkali? Jadi buat para penonton, Ya, ini hanya sekedar ibu-ibu, bapak-bapak, Ah. semuanya yang ada di sini. Ya, maksudnya coba. ya buat semuanya lah. Ya, Ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, Ah. nenek-nenek, ya, anak-anak, ya, jangan terlalu percaya sama dukun. ya, Kan tadi ini konteksnya dukun. ya, 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 ya. Nah, kita yakin aja. Ya. Gitu. Yakin, tapi harus itu yakin. Nah. Gitu. Karena kenapa mandi tadi bisa bayar utang? Hmm. Air itu kan salah satu sumber kehidupan. Hmm. Ya, Kita belum tentu bisa hidup tanpa air. ya, Nah, seperti itu makanya air itu simbol kehidupan. Kalau di tempat saya daerah Pejajaran sana ya. ada yang namanya sai kehurupan. Keuripan. Nah, artinya itu saya buat kehidupan. Nah, itu jadi jangan sampai salah apa namanya persepsi bahwa mandi di sini wah utang lunas pada wah itu Ya. banyak mungkin jangan satu Indonesia satu kecamatan aja Mandi di bisa sini semua. penuh di sini Ya. bahaya juga Bahaya kan juga ya. itu saya kewalahan Iya, iya benar. Gitu. Tapi kan kalau yang banyak yang mandi di sini, Pak Kuncen banyak job jadinya.
Kalau saya Padukun, padukun. dukun apa tadi? Iya, 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 Saya iya. mah biasa aja. Saya juga sama ke sini lagi niis kalau Oh, bahasanya. lagi niis ya? Iya. Iya. Ya oke, itu aja untuk sementara mungkin karena nanti Boleh, Pak. saya ingin tahu juga nanti teman-teman berbicara tentang dukun bagaimana, nanti silahkan berikan komentar ya. Iya, iya. Tapi mengenai apa yang disampaikan, ada baiknya silahkan ambil, yang jeleknya silahkan aja buang teman-teman, tergantung Iya. keyakinan dan kepercayaan teman-teman. Iya. Mungkin itu saja teman-teman, akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.